Panggung geopolitik Timur Tengah kembali memanas, sobat. Bukan karena konser dadakan atau festival lampu warna-warni. Tapi karena Israel, yang makin hari makin haus unjuk gigi, ngeluarin jurus serangan jilid 2 ke Iran. Kali ini sasarannya bukan cuma asal-asalan, mereka bidik jantung transportasi Iran, Bandara Mehrabad. Bandara yang biasanya sibuk sama penerbangan sipil, kini disulap jadi arena ledakan kayak petasan jumbo di malam takbiran. IDF alias pasukan pertahanan Israel main gempur kayak tukang demolisi yang lagi ngejar target bulanan. Rudal-rudal mereka terbang membelah langit Persia, mirip meteor jatuh, bikin geger seantero kota. Bandara Mehrabad, sebagian hanggar dan fasilitas hancur. Penerbangan dibatalin mendadak. Langit Teheran berpendar merah kayak disorot lampu disco apokalips. Di balik layar, dunia cuma bisa nonton kayak lagi maraton serial perang. Para pejabat dunia geleng-geleng, pura-pura sedih di depan kamera, tapi sambil cek invoice penjualan senjata di belakang layar. Dan rakyat sipil, lagi-lagi jadi korban drama politik yang penuh intrik, penuh dusta, penuh rudal. Sobat semua, siap-siap pegang camilan, karena cerita kita kali ini bukan drama sinetron sore hari, tapi kisah nyata yang lebih panas dari bara api sisa bakaran sate kurban. Langit Teheran yang biasanya cuma dihiasi awan tipis, kini jadi panggung horor. Bukan horor kuntilanak, bukan pula zombie, tapi horor berbentuk rudal-rudal IDF, yang menari di angkasa macam kembang api liar yang lupa diarahkan. Serangan jilid 2 ini bro, ibarat babak baru sinetron panjang Israel vs Iran. Israel, yang katanya negara kecil tapi gayanya sok jagoan internasional, ngeluarin arsenal seolah lagi unjuk kekuatan di festival senjata. Rudal-rudal itu melesat menuju Bandara Mehrabad. Ya, Bandara Mehrabad, yang sehari-hari cuma ngurusin penumpang bagasi dan pesawat sipil. Kini bandara itu disulap jadi ladang api, lantainya bolong-bolong kayak wajan bekas goreng bakwan. Boom, satu hanggar amblas. Boom, runway jadi lukisan abstrak penuh lubang dan serpihan logam. Boom, gedung kontrol bandara kayak diacak-acak anak kecil yang ngamuk main Lego. Saksi mata bilang, langit malam itu bukan langit biasa. Cahayanya merah saga, suara dentuman membelah malam, bikin jantung warga Teheran dak-tikdok kayak habis ketahuan bolos sekolah. Rudal-rudal Israel menari, sambil meninggalkan jejak asap kayak naga lapar yang baru keluar dari sarangnya. Sementara itu, para petinggi dunia pura-pura prihatin. Stop this madness, kata mereka di depan kamera, padahal di belakang layar ngitung cuan dari pabrik amunisi. Warga sipil? Mereka cuma payon di papan catur yang dilempar ke jurang. Bandara Mehrabad malam itu berubah jadi museum terbuka kehancuran. Pesawat-pesawat sipil, hancur lebur, kayak mainan anak-anak yang diinjak bapaknya. Koper-koper, berserakan, isinya terlempar kemana-mana, ada yang nyangkut di pagar, ada yang hanyut di selokan bandara. Dan di saat itu, sirene meraung panjang, seolah mencoba menutupi jeritan hati rakyat yang sudah muak jadi korban gengsi para penguasa. Langit Teheran malam itu bro, lebih berisik dari toa masjid yang rebutan frekuensi. Lebih panas dari debat netizen di kolom komentar berita perang. Israel, dengan senyum sinisnya, menganggap serangan ini sukses. Padahal yang mereka hancurkan, bandara sipil, bukan markas militer. Dan dunia lagi-lagi, cuma nonton sambil ngemil dan pura-pura buta. Coba bayangin bro, Bandara Mehrabad dulu itu ibarat gerbang ramah yang tiap pagi disapa cahaya matahari Persia. Tempat para ibu melepas anaknya kerja. Tempat bapak-bapak ngopi sambil nunggu pesawat murah yang delay kayak gaji karyawan telat cair. Tapi malam itu, semuanya jungkir balik. Bandara Mehrabad berubah jadi panggung neraka yang dikasih lampu sorot merah membara dari rudal-rudal IDF. Dentuman pertama jatuh, dan seisi bandara kayak kaget digebuk panci. Para petugas bandara, yang tadinya santai cek boarding pass, mendadak lari tunggang langgang kayak dikejar debt collector. Ledakan-ledakan berikutnya datang kayak hujan batu di musim pes klik. Gedung administrasi, hancur. Kaca-kacanya beterbangan kayak konfeti di konser rock, tapi versi tragis. Hanggar, jadi kuburan pesawat bro.
Rangka pesawat sipil kebakar, baunya nyengat, asapnya tebal, bikin langit Teheran hitam pekat kayak kopi tanpa gula. Runway? Udah nggak bisa disebut runway, lebih cocok disebut jalur off-road, penuh lubang, serpihan logam, dan sisa bahan bakar terbakar. Dan lihat tuh, koper penumpang, berserakan di mana-mana. Isinya terbuka, ada baju bayi, sajadah, sampai oleh-oleh kurma yang sekarang gosong jadi arang. Bandara Mehrabat malam itu jadi galeri penderitaan rakyat sipil yang tak berdosa. Sementara itu, di luar bandara, warga Teheran mendongak ke langit. Mereka nggak lagi nyari bintang jatuh buat minta jodoh. Mereka lihat rudal jatuh dan cuma bisa minta selamat. Anak-anak menangis, orang tua berdoa, dan sirene meraung panjang tanpa jeda. Langit Teheran malam itu lebih berisik dari pasar Tanah Abang menjelang Lebaran. Dan di sudut lain dunia, petinggi-petinggi sok bijak bersuara. Israel punya hak membela diri, kata mereka sambil menyulut cerutu impor. Padahal jelas-jelas ini bukan bela diri bro. Ini bully internasional, rudal dilawan doa, pesawat tempur dilawan yasinan. Netanyahu, wah katanya sih bangga sama serangan ini. Padahal di rumahnya sendiri, rakyatnya was-was. Sirene di Tel Aviv berbunyi, warganya lari ke bunker karena tahu Iran nggak bakal diem aja. Jadi begini bro, saat bandara Mehrabat tinggal puing, saat asap hitam membumbung kayak langit lagi ngopi pahit, saat suara tangis dan sirene bersatu jadi orkestra duka. Dunia malah tampil kayak komentator bola yang sok netral. Kita prihatin ya, semoga semua pihak menahan diri. Kalimat template kayak gitu keluar dari mulut para pemimpin dunia. Kayak mereka ngucapin selamat ulang tahun doang di status WA Group. PBB? Wah, badan yang satu ini tampil kayak wasit yang ngantuk. Israel punya hak membela diri. Tapi jangan sampai rakyat sipil jadi korban. Padahal rakyat sipil udah jelas jadi korban bro. Gedung sekolah hancur, rumah sakit retak, pasar sepi kayak mall jam 2 pagi. Tapi ya itulah, mereka pura-pura nggak lihat, kayak temen yang ngutang terus tiba-tiba amnesia. Amerika, si abang sok jagoan. Sambil nge-tweet, kami mendukung Israel sepenuhnya. Sambil di belakang layar, ngirim amunisi, rudal dan drone kayak ngasih parcel lebaran ke kolega bisnis. Padahal rakyatnya sendiri pada demo, teriak-teriak di jalan. Hentikan kekerasan, save Palestine, jangan perang. Tapi suara rakyat itu kayak bisikan di tengah konser metal, nggak kedengeran sama petinggi-petinggi yang kantongnya penuh duit penjualan senjata. Uni Eropa, mereka tampil elegan bro. Dengan jas rapi sambil bilang, kami sangat menyesalkan. Kami mengutuk. Kami prihatin, sambil tanda tangan kontrak dagang, beli gas dan minyak buat musim dingin, biar rumah mereka tetap anget. Negara Arab. Nah ini nih, yang bikin geleng-geleng. Ada yang cuma bisa ngirim doa. Ada yang sibuk selfie di KTT, padahal di sebelahnya rakyat Iran dan Palestina berdarah-darah. Ada juga yang malah ngatur ulang jadwal konser mega bintang biar nggak keganggu suasana perang. Dan rakyat kecil cuma bisa pasrah. Mereka ngungsi, mereka kelaparan, mereka kehilangan keluarga. Anak-anak kecil yang tadinya main bola di gang kecil, sekarang main di reruntuhan rumah. Ibunya cuma bisa elus kepala sambil bilang, sabarlah, nak, ini ujian. Padahal hatinya remuk kayak kaca jendela yang pecah kena gelombang ledakan. Dan disinilah titik baliknya bro. Iran, yang selama ini dijuluki macan Persia, akhirnya nggak lagi diem kayak patung di museum sejarah. Setelah bandara Mehrabat dihajar tanpa ampun sama rudal IDF, pemerintah Iran langsung pasang kuda-kuda. Mereka nggak lagi cuma rapat sambil ngopi, sambil bolak-balik buka peta strategi. Kali ini mereka bilang ke dunia, cukup sudah, ini waktu membalas dengan tinta api. Langit Iran bergetar, pangkalan militer Iran, udah kayak sarang lebah yang baru disiram air panas. Jet-jet tempur meluncur satu persatu, kayak anak panah dilepas dari busurnya. Sirene tanda bahaya meraung, bikin setiap warga Iran ngerasa kayak figuran di film perang Hollywood. Tapi ini bukan film bro, ini nyata. Wajah-wajah tegang para prajurit bukan akting, tapi betulan taruh nyawa. Balasan Iran, rudal melayang di tengah malam. Dan malam itu, langit Timur Tengah bukan lagi gelap gulita. Kilatan rudal meluncur kayak kembang api tahun baru. Bedanya ini bukan buat pesta, tapi buat ngasih pesan. Jangan main-main sama Iran.
Drone-drone serang Iran berterbangan kayak burung gagak pembawa kabar kematian. Target, posisi-posisi strategis Israel yang selama ini dijaga ketat kayak brankas bank sentral. Netanyahu. Keringat dingin, bro. Netanyahu yang biasanya pidato percaya diri di podium, kali ini wajahnya pucat kayak habis dengar kabar mantan nikah. Dia teriak-teriak di ruang komando, perketat pertahanan, jangan kasih celah. Tapi ya gimana bro, rudal Iran udah keburu nembus pertahanan. Ledakan-ledakan kecil sampai besar terdengar di beberapa titik. Bukan cuma bunyi, tapi juga cahaya menyilaukan yang bikin langit Israel kayak lagi disorot lampu stadion. Rakyat sipil korban setia sandiwara perang. Dan seperti biasa, rakyat sipil lagi-lagi jadi korban. Anak-anak lari tunggang langgang ke bunker. Ibu-ibu menggendong bayi sambil mengucap doa panjang berharap ledakan cuma terdengar bukan dirasa. Sementara itu, dunia maya rame. Netizen adu komentar, ini karma. Kenapa rakyat kecil yang jadi korban? Semoga perang segera usai. Tapi perang bro, nggak kenal kata usai kalau yang di atas meja cuma ada senjata, bukan akal sehat. Pesan Iran ke dunia, jangan kira kami diam berarti takut. Kami diam karena kami menahan amarah. Tapi kalau sudah meledak kalian semua tahu rasanya disapa macan Persia.